Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rizkullah dari kelas Penjas 2C, nomor NPM 1921910105. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis standar isi kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 mata pelajaran PJOK untuk SMP dan SMA. Ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum Penjas. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar PJOK untuk SMP. Dan untuk ini yang kelas 7, yaitu tujuan kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu pertama kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan yang keempat yaitu keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler dan atau ekstrakurikuler. Jadi rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang kedua itu kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran dan tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Di pertumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Dan untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan itu dirumuskan ya. Di contohnya sini ada kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan. Salah satunya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk salah satunya lagi itu kompetensi inti 4 itu keterampilan. Salah satunya mencoba mengolah dan mengaji atau menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, yaitu menghitung, menggambar, dan mengarang. Jadi sesuai dengan yang dipelajari di sekolahnya dan sumber lain-lainnya yang sama dari sudut pandang teori. Nah, yang selanjutnya itu kelas 8 SMP, itu masih sama kurang lebih, yaitu tujuan kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, ya, dan dapat
digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Nah, adapun kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk kompetensi inti pengetahuan itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti keterampilan yaitu mengolah dan menyaji dan menalar dalam ranah konkret, mengutamakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak dalam menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Untuk selanjutnya itu ada kelas 9 SMP ya. Masih kurang lebih sama untuk tujuan kurikulumnya antara kelas 7, 8, dan 9 SMP masih sama. Itu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Itu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, dan lain-lain. Dan untuk pertumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran ya. Sama, dan pembelajaran secara berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakteristik peserta didik lebih lanjut. Dan untuk pengetahuan dan kompetensi keterampilannya itu dirumuskannya isinya itu kurang lebih sama dengan kelas 7 dan 8. Untuk materi selanjutnya yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar PJOK untuk SMA. Nah, untuk kelas 10, 11, dan 12 itu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Itu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleransi, dan damai. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi dan sebagai berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Dan kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Pertumbuhan dan pengembangan kompetensi dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik secara lebih lanjut. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.